Pada tahun 1947, tepatnya di Palembang, sebuah pertempuran besar terjadi. Pertempuran ini dikenal dengan nama Perang 5 Hari 5 Malam. Konflik ini bukan hanya sekedar bentrokan fisik, tetapi juga simbol perjuangan tanpa henti dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selama 5 hari penuh, rakyat Palembang dengan gigih berjuang menghadapi tentara Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah ini setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam kekacauan ini, muncul sosok-sosok pahlawan yang tak kenal lelah, dan salah satunya adalah seorang tokoh yang tak hanya berperang di medan tempur, tetapi juga mengorbankan segalanya demi bangsa dan tanah air. Merekalah pahlawan yang tak banyak dikenal. Salah satunya adalah Aka Gani, seorang pemuda yang dengan berani mengangkat senjata dan menjadi salah satu penggerak utama dalam perjuangan melawan penjajahan. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya Aka Gani, perannya dalam Perang 5 Hari 5 Malam, serta bagaimana jasa-jasanya hingga kini dikenang sebagai pahlawan yang turut membentuk sejarah Indonesia. Mari kita mulai perjalanan ini dan mengenal lebih dekat biografi seorang pejuang sejati, Aka Gani. Simak kisah hidupnya, perjuangannya, dan warisan yang ia tinggalkan untuk bangsa ini. Mayor Jenderal TNI, Dr. Adnan Kapaugani, atau yang lebih dikenal sebagai Dr. Aka Gani, memulai perjuangannya sejak muda. Pada usia 18 tahun, ia bergabung dengan Jong Sumatera Bond dan terus berjuang tanpa henti sepanjang hidupnya. Pada 1934 sampai 1942, Dr. Aka Gani menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Pusat Partai Gerindo. Karena sikap antifasisnya, ia dipenjara oleh polisi militer Jepang selama 13 bulan, namun dibebaskan berkat campur tangan Insinyur Soekarno. Di masa awal kemerdekaan, Dr. Aka Gani menjabat berbagai posisi penting, termasuk Presiden Palembang, Gubernur Muda Sumatera Selatan, dan Menteri Kemakmuran. Ia juga terlibat dalam perjanjian Linggarjati dan berbagai misi diplomatik lainnya. Sebagai penghargaan atas jasanya, Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Selatan menganugerahkan bintang emas 24 karat dan gelar Pemimpin Gerilya Agung pada 17 Februari 1950. Pasca revolusi fisik, Dr. Aka Gani terus mengukir prestasi. Ia mendampingi Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam pembubaran negara Boneka Sumatera Selatan dan menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda tentang Irian Barat. Pada 1954, Dr. Aka Gani diangkat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Ali Sastramidjojo, di mana ia memperkenalkan kebijakan penting di bidang transportasi dan komunikasi, serta berperan penting dalam pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada 1955. Meskipun kabinetnya dibubarkan pada 1955, Dr. Aka Gani tetap aktif dalam politik dan terpilih menjadi anggota konstitusi. Nama Dr. Aka Gani kini diabadikan dalam berbagai institusi dan juga diabadikan sebagai nama rumah sakit, masjid, dan jalan. Akan tetapi, sayangnya, di kampung halaman, nama beliau masih terasa asing bagi sebagian orang. Jejak perjuangannya bisa ditemukan di Museum Pahlawan Nasional Dr. Aka Gani yang menjadi saksi bisu atas dedikasi dan pengorbanannya untuk bangsa kita. Itulah sosok Aka Gani, sosok yang tidak hanya berjuang di medan perang, tapi juga berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai generasi muda jangan hanya mendengar ceritanya saja. Mari kita hidupkan kembali kisah-kisah heroik mereka dengan cara yang seru. Salah satunya dengan mengunjungi Museum Pahlawan Nasional Dr. Aka Gani yang berlokasi di Jalan MP Mangkunegara nomor 1 Sukamaju Sako, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Bayangkan kalian bisa melihat langsung benda-benda bersejarah, foto-foto keren, dan dokumen-dokumen penting yang menceritakan bagaimana beliau berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan kita. Jadi, mulai dari sekarang, mari lebih peduli dengan sejarah kita. Datang ke museum, gali cerita-cerita hebat tentang pahlawan bangsa, dan pastikan semangat mereka terus hidup di hati kita semua.